kabar pemirsa? Kembali lagi di Dialog Khusus Megapolitan Jakarta dan Tangerang. Pemirsa, pada edisi kali ini kami akan mengangkat tema tentang Transjakarta yang bermasalah. Nah, Transjakarta yang baru didatangkan tersebut bermasalah, seperti apa solusinya? Untuk itu langsung saja ada narasumber yang akan menjawab tentang tema kita pada edisi kali ini. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan langsung saja bersama Bapak Muhammad Akbar. Oke Pak, selamat sore. Oke, ya, selamat sore ya. Ya, baik Pak. Ini sibuk ya Pak ya? Ya. Meeting tugas, terus, jalan-jalan tugas terus. baru ya. baru berapa minggu nih Pak tugas barunya? Seminggu Pak seminggu ya. ya. Oke. Baik Pak, langsung aja nih Pak. Kan yang sedang bermasalah nih bus Transjakarta Pak yang baru didatangkan, kan ada yang rusak, yang katanya kabarnya kendaraan bekas, ada yang katanya KW atau hasil dari korupsi segala macam nih Pak. Ini komentar dulu dong Pak, seperti apa? Ya, saya pikir masyarakat sudah mengikuti ya, berita akhir-akhir ini lah tentang pengadaan bis Transjakarta busway yang baru gitu. Memang bis-bis yang baru ini sebagian ya, ada beberapa yang rusak, kemudian mogok gitu ya kan. Dan untuk itu saat ini pengawas internal Pemprov DKI, dalam hal ini Inspektorat DKI sedang melakukan penelitian. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, di dalam penelitian ini akan dilihat aspek administrasinya dan juga aspek teknis. Aspek administrasi, proses, artinya meliputi proses pelelangannya, gitu ya, dari perencanaannya, kemudian proses pelelangannya, kemudian untuk aspek teknis itu menyangkut tentang kualitas daripada bis-bis ini. Nah, kami sedang menunggu hasil penelitian dari inspektorat. Oke, tapi sudah ada perkembangan belum Pak untuk kasus ini? Ya itu tadi masih diteliti oleh inspektorat. Oke, tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, ini miskomunikasinya di mana nih Pak? Saya agak sulit juga ya berkomentar ya, karena memang ini dalam proses, diteliti gitu ya, aspek-aspek tadi gitu, sehingga saya ya lagi masih menunggu gitu ya, kesimpulan dari inspektorat. Oke, gitu. baik, kita tunggu perkembangannya berarti ya Iya. Pak. Oke, kemudian begini Pak, kalau Transjakarta ini jika ditangani dengan baik tentunya akan dapat mengurangi kemacetan Jakarta. Iya. Kemudian Transjakarta juga merupakan kan kendaraan yang cukup nyaman ya Pak ya untuk warga Jakarta. Betul. Kemudian tapi apa nih Pak masalahnya sehingga Transjakarta masih belum efektif Pak? Ya, ya sebenarnya Transjakarta ini adalah angkutan umum massal gitu ya. Artinya sekali jalan itu bisa mengangkut 85 orang untuk yang single, kemudian untuk gandeng itu bisa sampai 160 orang gitu ya. Kemudian juga untuk sistem busway Transjakarta ini sudah ada jalur khususnya gitu ya, dedicated, jalur yang dedicated lah gitu ya. Sehingga sebenarnya sistem ini didesain supaya kendaraan bisa melaju dengan cepat gitu, sehingga orang yang melakukan perjalanan dari sebutlah dari Blok M ya kan ke Glodok misalnya, itu cukup waktu 30 menit ya harusnya bisa tiba itu gitu. Normalnya ya Pak? Iya gitu. Nah, hanya dan juga kemudian sistem ini didesain bahwa bis yang melintas itu setiap 1 menit, setiap 2 menit gitu. Itu desainnya, by design gitu ya kan. Hanya rencana ini sampai sekarang ini belum terwujud di lapangannya ya, belum seperti itu gitu. Ada beberapa kendala untuk mewujudkan sistem yang ideal ini. Pertama, memang saat ini jumlah bisnya masih kurang ya, di armada busway ini masih kurang. Saat ini ada berapa unit Pak? Sekarang ini ada sekitar 650-an bis gitu ya. Sebenarnya idealnya harusnya ada sekitar harusnya kebutuhannya sekitar 2.000 kendaraan gitu ya. Kemarin sekitar 3.000 ya Pak ya? 3.000. Yang tahun 2013 itu ada penambahan sekitar 650, sehingga Januari ini ada sekitar 1.200-an gitu. Berarti Tapi sudah memenuhi setengah ya Pak? setengahnya, tapi tahun ini akan ditambah lagi sekitar 4.000 kendaraan. Mudah-mudahan sih akhir tahun itu bisa dipenuhi gitu. Oke.
Jadi masalah pertama itu ya armada masih kurang, ya kan. Kemudian kedua, jalur jalannya tidak steril gitu, karena banyak sekali masyarakat pengguna kendaraan pribadi, motor itu menyerobot jalur tersebut, sehingga akhirnya terjadi kemacetan. Nah, sehingga schedule bis yang direncanakan itu tidak bisa diwujudkan. Ketiga, memang jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas itu masih belum memadai gitu ya, karena bis-bis ini sehari harus 2 kali gitu mengisi gas gitu, sehingga kalau dia harus mengisinya jauh gitu kan, maka terjadi kekurangan pelayanan di jalur tersebut. Itu permasalahan-permasalahan yang selama ini yang harus diberikan solusinya, Pak, ya. Pak, kemudian untuk yang tadi, Pak, salah satunya kan adalah jalur busway belum steril, Pak. Nah, kemudian kemarin kan sempat ada programnya dan mungkin masih berjalan sampai saat ini. Jika ada pengendara non busway melintasi jalur busway, maka akan ada denda. Untuk kendaraan bermotor 500.000 ya, Pak, ya. Itu sepertinya tidak berjalan dengan baik, Pak. Itu dari Dishub sendiri ada ketegasan tersendiri nggak, Pak, untuk pengendara nakal nih, Pak? Ya, sebenarnya kan pelanggaran lalu lintas, ya, artinya pelanggaran di jalur busway ini kan bagian dari penegakan hukum. Ya, dalam hal ini memang Dishub bekerjasama dengan polisi lalu lintas sebagai pemegang kewenangan untuk menegakkan aturan lalu lintas. Dari teman-teman kepolisian lalu lintas itu memang mereka sudah menerapkan denda tinggi gitu ya terhadap pelanggaran lalu lintas ini gitu. Cuman memang sekarang jumlah petugas itu belum sebanding gitu ya dengan luasnya wilayah dan tingginya tingkat pelanggaran gitu, sehingga masih banyak pelanggar lalu lintas ini yang lolos gitu dari pengawasan petugas, baik petugas kepolisian maupun petugas Dishub. Nah, memang kedepannya selain denda tinggi tadi, memang harus diciptakan artinya kita harus memanfaatkan teknologi ya, seperti kamera misalnya gitu ya, untuk mengcapture ataupun memotret plat nomor dari kendaraan-kendaraan yang melanggar ini gitu, sehingga nantinya hukumannya apa, Pak? Ya, nantinya kalau kita bisa menangkap kendaraan yang melanggar ini, ya kan, artinya dari plat nomor, kemudian plat nomor tersebut kita cari ya siapa pemiliknya gitu, ya kita kenakan nanti denda tinggi tadi, sampai 500.000 misalnya. Kemudian untuk jika ditangani dengan baik, Transjakarta tentunya akan mengurangi kemacetan nih, Pak, ya. Ini perkiraannya berapa persen, Pak? Tapi tunggu dulu, Pak, kita lanjutkan lagi tetap di Megapolitan Jakarta dan Tangerang.